Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PMK, perkenalkan saya Novi Dwi Krisnawati. Saya adalah salah satu CPNS di BPK RI. Dan podcast ini adalah salah satu proyek habituasi saya di Inspektorat PMK. Dengan adanya podcast perdana di PMK ini adalah sebagai media komunikasi dan informasi di Inspektorat PMK gitu. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih kepada Biro Humas, dalam hal ini tim publikasi yang sudah memfasilitasi ruang podcast ini. Baik sahabat PMK, pada perdana podcast ini, kami akan mengangkat materi mengenai ISAKIP. Jadi yang kita ketahui bahwa kurang lebih 1 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 dan 7 April 2021, ITAMA dalam hal ini Inspektorat PMK mengadakan kegiatan workshop ISAKIP gitu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, seorang ibu-ibu yang cantik bernama Ibu Nila Eka Putri, SE MAK AK QIA RMCP. Beliau termasuk salah satu yang terlibat banyak dari lahirnya ISAKIP di BPK ini, dan beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbidang PMK 2B. Halo Bu Nila. Halo Novi. Gimana, sehat Bu? Alhamdulillah. Novi gimana? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktunya ke sini. Iya Novi. Oke, kita boleh langsung masuk ke topik kita ya Bu? Boleh. Oke, jadi kan tadi Sofi sempat ngebahas tentang ISAKIP. Jadi sebenarnya ISAKIP itu apa sih Bu? Oke. ISAKIP. Tapi sebelumnya udah pernah dengar evaluasi SAKIP belum? Sudah ya. Oke. Jadi ISAKIP itu ringkasnya adalah evaluasi SAKIP yang berbasiskan elektronik atau digital. Artinya kita melakukan evaluasi berbasiskan aplikasi. Oke. Berarti dia bentuknya digital ya Bu? Ya, digital. Proses evaluasinya tuh digital. Berarti dari manual menjadi digital. Iya, perubahan dari manual ke digital. Oke. Selanjutnya manfaat dari ISAKIP itu sendiri apa aja sih Bu? Manfaatnya, lagi-lagi saya kembali ya ke manfaat dari proses pengaplikasian evaluasinya atau proses elektronisasi sesuatu lah. Manfaatnya nggak jauh dari situ. Jadi ya, kalau dengan berbasis elektronik atau berdigitalisasi, manfaat pertama yang akan kita rasakan itu adalah kita akan terhindar dari kesalahan perhitungan di antara orang yang melakukan evaluasi, karena dia platformnya kan satu ya. Jadi tidak akan ada kesalahan rumus atau kesalahan perhitungan karena semuanya menggunakan platform yang sama. Kemudian dengan adanya ISAKIP ini menjadi platform kolaborasi di mana dalam proses evaluasi itu kan banyak yang terlibat. Ada satker yang dievaluasi, ada evaluatornya di PIMKA. Nah, dulu pada saat belum pakai ISAKIP, mereka itu melakukan proses interaksi itu manual. Jadi mereka kirim by email atau by WA ya kayak gitu. Nah, itu masing-masing orang punya proses yang berbeda-beda dan ada risiko di mana ada orang yang mungkin tidak berinteraksi dan itu susah mengontrolnya. Dengan ISAKIP, proses interaksi itu, proses kolaborasi itu dikunci. Jadi artinya dikunci adalah stepnya mengharuskan di mana satker terlibat dari awal, gitu ya. Jadi kelihatan banget interaksinya itu dikunci di platformnya sehingga terpaksa untuk terlibat. Nanti setelah dievaluasi oleh satker, kemudian direview atau dievaluasi oleh PIMKA, kemudian balik lagi ke satker untuk dimintakan tanggapan. Nah, kelihatan ya pola kolaborasinya seperti itu. Oke. Lalu bagaimanakah terkaitan ISAKIP ini sendiri dengan amanah dari Permenpan RB? Oke. Permenpan RB
Permen Pan RB yang terkait dengan evaluasi sakit itu kan Permen Pan RB nomor 12 tahun 2015 ya, tentang evaluasi sakit. Jadi sebetulnya di dalam Permen Pan itu yang dikunci memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi itu adalah APIP, dalam hal ini ITAMA yaitu PIMKA. Nah, jadi sebetulnya adanya ISAKIP ini dia tidak merubah amanah dari Permen Pan RB tentang evaluasi sakit, di mana tanggung jawabnya tetap ada di APIP. Namun ini sebuah pengayaan dalam konteks memenuhi amanah implementasi sakit, yaitu itu diamanahkan dari Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 ya, kalau saya nggak salah, itu di mana setiap instansi pemerintah dia harus mengimplementasikan sakit sampai ke level satker. Nah, dengan adanya ISAKIP ada kolaborasi di mana satker terlibat menilai dirinya, dia jadi tahu loh untuk cara mengimplementasikan sakit secara lebih baik. Jadi itu ya, kaitan dari ISAKIP yang kita kembangkan dengan bagaimana mendorong amanah dari Permenpan dan bahkan dari Peraturan Presiden. Oke, berarti ini ISAKIP ini kan merupakan suatu perubahan dari manual jadi digital, lalu dia suatu pendekatan baru. Pasti kan ada dong tantangan-tantangan dalam mensukseskan ISAKIP ini sendiri, dan apa sih Bu strateginya gitu untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Sebelum kita masuk ke strategi, kita bicara tadi ya tantangannya dulu ya. Tantangannya itu pertama pada banyak hal nih, pada banyak hal itu tantangan terberat ada di dalam diri kita sendiri loh. Itulah tantangan di mindset kita ya, bahwa dengan adanya ISAKIP ini tantangan pertamanya adalah mindset di pereviewnya atau evaluatornya yang ada di PIMKA dan mindset yang ada di satker. Apa itu mindset yang ada di PIMKA-nya adalah mindset yang harus dijaga adalah bahwa walaupun ada aplikasi tapi tidak merubah tanggung jawab loh. Jadi jangan sampai kita atau teman-teman PIMKA berpikir dengan ada aplikasi, ada kolaborasi di mana satker itu diminta untuk melakukan self assessment, diawali dengan self assessment mereka, itu menjadi tanggung jawab satker untuk melakukan assessment atau penilaian atau evaluasi. Itu tidak seperti itu. Artinya yang harus dikunci mindsetnya adalah ini tanggung jawab dari APIP. Itu ya harus dikunci. Kenapa itu penting? Agar tidak terjadi pemindahan tanggung jawab terus saling menunggu itu satkernya belum mengevaluasi, jadi saya nggak bisa. Memang by proses itu terkunci seperti itu, tetapi pola mendorong satkernya bukan berarti dengan pola perpindahan tanggung jawab seperti itu. Kemudian mindset yang ada di satkernya sendiri, itu tantangan baru juga, bahwa satker akan berpikir kenapa saya harus melakukan evaluasi, ini kan sangat memakan waktu gitu loh ya. Terus kita jadi harus membantu satker memahami bahwa adanya kesempatan untuk mengevaluasi diri sendiri itu adalah sebenarnya cara untuk meningkatkan kualitas implementasi sakitnya. Itu ya, itu tantangannya loh. Nah, kedua, tantangan yang di luar mindset adalah tantangan sifatnya teknikal atau operasional. Itu terkait dengan pemahaman apa itu komponen yang dinilai, apa itu kriteria-kriterianya. Nah, itu juga tantangan karena satker kan baru melakukan evaluasi mandiri. Nah, bagaimana cara kita mengatasi tantangan tadi? Strateginya apa sih? Kalau untuk strategi masalah mindset itu tuh nggak ada selain kayak semacam internalisasi ya, pemahaman apa ini sakit, kenapa sakit itu penting, kenapa ISAKIP ini jadi penting untuk memfasilitasi proses pemahaman yang lebih baik. Itu polanya mau nggak mau adalah internalisasi, boleh dengan workshop, FGD. Intinya menjadikan ini bahan pembicaraan sehingga orang menjadi memahami gitu. Sedangkan untuk kendala teknikal tadi, kita mungkin bisa melakukan workshop atau juga kayak bintek pada saat mereka melakukan self assessment. Jadi
kita bantu per satker sehingga mereka jadi lebih memahami kriteria per kriteria, seperti itu sih. Makanya kemarin diadakan kegiatan workshop Iya, itu ya, Bu? seperti itu. Oke. Itu penting banget, tapi saya merasa itu tidak bisa berhenti di situ karena dalam untuk memahami banyak hal tidak bisa satu kali proses itu langsung jadi ya. Karena ini nggak semudah membalik telapak tangan juga sih. Oke. Terakhir Bu Ila, apa harapan untuk Sakip BPK ke depannya? Ini Sakip BPK ya, maksudnya Iya. gini, kalau Sakip di BPK-nya gini, BPK ini adalah lembaga audit ya, lembaga pemeriksa keuangan di mana mereka akan melakukan audit, memberikan semacam komen lah, katakanlah itu, menilai kan implementasi atau menilai keadaan di KL lain sehingga kemudian memberikan rekomendasi. Artinya untuk menjalankan peran seperti itu, bisa memberikan rekomendasi, kita tuh udah harus jadi hal yang lebih baik, bener nggak? Tapi Bener. setuju nggak sih? Setuju. Kalau misalnya kita nggak bisa bilang loh, kamu harus baik di sini, tapi kita sendiri itu nggak baik. Iya. Ya, oke. Kalau setuju, artinya dalam implementasi Sakip, kita pun harus jadi leading by example. Artinya implementasi di kita juga harus bagus. Benar. Oke, itu kan untuk internalnya ya. Gimana tadi supaya bisa bagus? Salah satunya ini yang kita bikin Sakip ini ya. Itu adalah cara untuk menjadikan BPK sebagai organisasi yang memberi contoh, sebenarnya seperti itu. Kemudian untuk implementasi Sakip secara keseluruhan di pemerintahan ya, nggak cuma di BPK. Oke. Jadi gini, saya melihat ekspektasi dari Sakip ini adalah dari amanah peraturan pemerintah tahun 2006 ya, nomor 8, itu terkait dengan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Jadi gini loh, pada saat kita berbicara tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah, itu ada dua sebenarnya, nggak cuman pertanggungjawaban keuangan, tapi juga pertanggungjawaban kinerja. Nah, itu berbeda dan dua-duanya merupakan hal yang penting. Novi bisa lihat di sini ya. Kalau laporan pertanggungjawaban keuangan, kita akan berbicara di area bahwa uang ini telah saya gunakan sesuai dengan ketentuan, gitu. Tapi pada saat berbicara kinerja, kita akan berbicara di ranah bahwa uang ini sudah saya gunakan untuk kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi belum tentu sesuai ketentuan itu selalu bermanfaat loh. Ya kan, artinya kedua pilar itu penting. Iya, Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Nah, artinya BPK harus ada di dua ranah itu. Jadi BPK sebenarnya dari ekspektasi itu BPK tidak hanya memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan, tapi juga kepada laporan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Nanti sebenarnya kita bisa mengcascading loh, dari misalnya andai saja suatu saat BPK memberikan kesimpulan besar terhadap laporan kinerja pemerintah, nanti itu bisa di-cascading atau dikaitkan dengan pola audit kinerja yang dilakukan BPK selama ini. Jadi gitu. Tapi itu nanti pembahasan itu nggak bisa sekarang ya. Artinya kita butuh podcast lainnya untuk hal itu gitu ya, Nov ya. Biar kita ketemu lagi ya, Bu. Iya ya, oke. Baik, terima kasih Bu Ila atas Sama-sama, waktu, sama-sama. atas kesempatannya, atas ilmunya, sudah sharing sama kita gitu. Sebagai penutup mungkin Novi juga mau bilang selamat untuk Bu Ila Propisiat atas penunjukan Ibu selaku Independent Reviewer on behalf IDI. Oh iya. Novi, terima kasih loh atas ucapannya. Tapi lebih dari itu saya juga mohon doanya agar benar. maksudnya aktivitas itu nggak cuma bermanfaat buat saya pribadi, nggak cuma buat IDI, tapi juga buat BPK lah terutama. Jadi mohon doanya juga ya Dea. Siap Bu. Tapi boleh Bu tips sedikit buat kita sebagai CPNS nih. Oh, Gimana sih? gitu. Maksudnya biar kayak Bu Ila gitu, bisa berkiprah di organisasi internasional gitu. Oh gitu. Kalau saya ya tadi statementnya biar bisa kayak Bu Ila. Kalau saya sama sekali nggak pengen Novi bisa kayak saya, tapi harus lebih banget dalam Iya. berbagai hal. Terus kalau bicara tips,
saya kemarin kebetulan dengar itu ya, yang Chef Juna di MasterChef ya. Tadi dia bilang begini, untuk yang muda-muda ya kayak Novi ya gitu. Pada saat di depan kalian ada dua pilihan, terus yang satu adalah yang memberi kalian banyak ilmu, yang satu yang memberi kalian banyak uang. Pada saat kalian berpikir masa depan, maka pilih yang banyak ilmunya. Itulah tipsnya, dan selalu berjuang, jangan pantang mundur. Walaupun lingkungan itu kadang-kadang tidak senyaman yang kita bayangkan, tapi jadi diri sendiri dan terus berjuang ya untuk yang terbaik dan untuk hal baik gitu. Iya, benar. Terus berjuang ya, Bu. Baik, sahabat PMK, sebagai informasi nih bahwa kami terbuka untuk menerima kritik, saran, dan masukan terkait dengan video podcast ini sebagai bentuk evaluasi kami. Atau mungkin masukan kira-kira materi apa ya selanjutnya yang akan kita angkat sebagai podcast selanjutnya, seperti itu. Terima kasih Bu Ila. Sama-sama. Terima kasih juga untuk sahabat PMK. Semoga kita semua sehat selalu, Ya, amin. selalu semangat walaupun pandemi COVID-19 ini belum usai ya sebenarnya. Gitu. Baik, akhir kata saya ucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.